Baik, selamat siang Bapak Rido dan Mbak Muli. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, dua-duanya yang baik ya. Jadi sebelum kita melakukan mediasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Munzir, selaku mediator yang telah ditunjuk oleh Bapak Rido sebagai penggugat. Selanjutnya kepada Bapak Rido dan Mbak Moli, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Rido selaku penggugat dalam perkara ini. Ya, nama saya Moli selaku tergugat dalam perkara ini. Iya, baiklah. Langsung saja saya akan menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Dan pada sidang sebelumnya Mbak Moli dan Pak Rido kali ini sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai mediasi. Sebelumnya saya akan mulai mediasi dengan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Dalam hal ini saya selaku mediator akan bersikap netral. Saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak dan saya akan menentukan dan menjadwalkan agenda pembicaraan. Apabila dari negosiasi menghasilkan kata sepakat bagi kedua belah pihak, maka nantinya akan dibuatkan akta perdamaian ya. Baik, gimana Pak, kalian setuju dengan kesepakatan tersebut? Setuju. Ya, saya setuju. Ya, baiklah, kita mulai mediasi pada hari ini. Bagaimana jika mendengar dari Mbak Moli atau Bapak Rido terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Ya, Pak Rido dulu deh. Terima kasih semua atas kesempatannya. Pertama-tama saya akan menyampaikan perkara atau cerita dari sudut pandang saya. Bahwasanya hingga saat ini Mbak Moli masih memiliki kewajiban yang harus ditanggung terkait perjanjian sewa menyewa kamera di tempat saya, Matahari Foto. Mbak Moli menyewa kamera saya Sony Alpha 7 Mark III untuk 14 hari terhitung dari tanggal 18 Mei hingga 1 Juni 2019. Pada hari pengembalian semuanya berjalan lancar, tidak ada kendala atau permasalahan sama sekali. Sampai akhirnya di tanggal 2 Juni, pegawai saya bernama Rio menemukan satu kerusakan di bagian depan kamera atau dekat lensa sebelah kanan bagian depan. Di hari yang sama, pegawai saya langsung menghubungi Mbak Moli untuk memperjelas dan menyelesaikan perkara ini, karena ini sudah termasuk kelalaian dalam menyewa. Baik, apakah dalam komunikasi dengan pihak Mbak Moli terdapat kesulitan atau hambatan? Ya, benar. Di hari pertama ditemukan kerusakan tersebut. Kami menghubungi serta melayangkan teguran kepada Mbak Moli, tetapi tidak mendapat jawaban sama sekali. Kami mencoba menghubungi sampai tanggal 5 Juni, baru mendapat jawaban dari beliau. Tetapi jawaban tersebut belum menyelesaikan atau memberi penjelasan apa-apa. Saat itu, Mbak Moli membahas kontak kami melalui pesan WhatsApp dengan mengatakan, "Baik Bu, saya akan menyelesaikan permasalahannya," dan lain sebagainya. Tapi hingga tanggal 12 Juni, Mbak Moli baru menjawab lagi, dan saya selaku perwakilan Matahari Foto sudah tidak percaya dan ingin menyelesaikan masalahnya secara mediasi. Baik, Pak Rido. Terima kasih penjelasannya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Mbak Moli untuk menyampaikan hal-hal terkait yang perlu kita ketahui. Silakan Mbak Moli. Ya, baik, terima kasih Pak Munzir. Sebelumnya saya ingin meminta maaf pada pihak Matahari Foto serta Bapak Rido. Sebenarnya saya sama sekali tidak berniat untuk lari dari tanggung jawab saya. Pertama-tama saya bukannya tidak berniat untuk memberitahu terkait kerusakan kamera yang saya sewa. Dalam pembelaan saya adalah bahwa saya lupa. Kami sudah mencoba menghubungi Mbak Moli berkali-kali loh. Alasan lupa menurut saya agak terlalu dibuat-buat ya. Baik, Mbak Moli dan Pak Rido tenang dulu. Saya akan memberikan kesempatan untuk Mbak Moli ya. Lanjut Mbak Moli. Oke, saya ingatkan kembali bahwa saya lupa telah melakukan kelalaian tersebut. Bukan berarti saya menutup mata bahwa pihak Matahari Foto menghubungi saya. Dalam pembelaan saya adalah bahwa tas saya dicuri pada hari pengembalian kamera di tanggal 1 Juni. Dompet dan handphone saya termasuk di dalamnya. Maka dari itu saya tidak ingat hingga saya mengurus kembali nomor saya yang lama pada tanggal 5 Juni. Jujur saya langsung teringat, dan di sisi lain saya pusing dan sedang tidak karuan saat itu karena dompet saya yang hilang
dan kebetulan saya menyimpan banyak uang cash di dompet, tapi saya tidak berniat lari dari masalah. Lalu pembelaan kedua saya adalah kakak saya dinyatakan COVID pada 30 Mei. Kakak saya makin parah dan harus dibawa ke rumah sakit, dan saya harus mencari rumah sakit yang masih belum dapat rumah sakit sampai hari ketiga, itu tanggal 3 Juni. Dan saya baru bisa membuka handphone pada tanggal 12 Juni dan langsung menjawab pihak Matahari Foto yang akan membawa perkara ini ke jalur mediasi, dan saya ini meminta maaf itu, dan saya akan bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. Baik, terima kasih Mbak Molly. Penjelasannya saya ingin tekankan, apakah Mbak Molly memang merasa sulit dalam finansial terkait kehilangan tersebut? Melihat pernyataan Mbak Molly banyak menyimpan uang cash di dalam dompet, sehingga dalam hal ini Mbak Molly ada kemungkinan mengulur waktu menjawab komunikasi dari pihak Matahari Foto. Gini Pak Munzir, terkait kehilangan, jelas saya kehilangan banyak uang saya, tapi saya masih memiliki tabungan di bank, sehingga kehilangan uang tersebut bukan alasan bagi saya untuk menghindar atau mengulur waktu untuk menjawab dan berkomunikasi dengan pihak Matahari Foto. Baik, terima kasih. Maaf Pak Munzir, saya lupa satu hal lagi atas tuduhan dari Bapak Ridho, bahwasanya saya tidak menghilangkan memori seperti yang dikatakan Bapak Ridho. Saya yakin betul bahwa memori tersebut tidak ada sejak saya menyewakan. Bisa dilihat dari foto ini. Ya. Ini foto di hari saya menyewa kamera. Saya selalu melakukan cek saat saya menyewa kamera dengan alasan-alasan seperti ini. Karena ini bukan pertama kali saya menyewa kamera, sehingga saya tahu apa saya tanggung jawab penyewa kamera. Bagaimana Bapak Ridho menanggapi hal ini? Mbak Molly membawa bukti bahwa terkait memori tersebut bukan beliau yang menghilangkan. Ya, maaf sebelumnya saya berbicara tanpa bukti. Saya sendiri tidak mendapat bukti konkret dari pegawai saya kapan kehilangan memori tersebut atau detail mengenai hilangnya memori tersebut. Maka dari itu saya meminta maaf atas tuduhan saya tadi. Maaf sebelumnya Pak Munzir, izin menambahkan, saya merasa dengan adanya kelalaian saya ini, Bapak Ridho sepertinya mulai menuduh saya yang tidak-tidak. Maaf ya Bapak Ridho, saya memang salah, tidak hati-hati atau lalai dengan kewajiban saya, tapi saya masih punya kejujuran. Jika saya memang menghilangkan, saya pasti akan bilang. Baik Mbak Molly, saya merasa sepertinya kita harus tenang ya. Baik, saya akan paparkan lagi bahwa tuduhan mengenai hilangnya memori bukanlah karena Mbak Molly, namun Mbak Molly mengakui memang kerusakan disebabkan saat peminjaman. Selain itu, saya ingin menekankan bahwa Mbak Molly dan Pak Ridho sekalian dalam menjelaskan kejadian mohon disertai bukti sehingga tidak merugikan pihak lain. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan sekali lagi untuk para pihak berdiskusi dan menjelaskan permasalahan yang ada sebelum kita sampai pada kesepakatan. Bagaimana Bapak Ridho dan Mbak Molly? Silakan jika ada yang menyampaikan sesuatu. Dan saya sih tidak ada Pak. Gimana Pak Ridho? Saya juga tidak ada, mungkin bisa dilanjut saja. Baik, setelah mendengar penjelasan dari Bapak Ridho dan Mbak Molly, saya menyimpulkan bahwa masalah terkait perjanjian sewa menyewa ini dikarenakan komunikasi yang tidak lancar. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang lebih dulu mau mengemukakan usulannya? Saya? Ya, baik, Pak. Baik, terima kasih untuk Bapak Munzir. Usulan saya menyelesaikan permasalahan ini tetap mengacu pada perjanjian sewa menyewa di awal dengan Mbak Molly. Baik, selanjutnya Mbak Molly dipersilakan. Pertama-tama jujur, di sini saya memang merasa bersalah atas komunikasi yang tidak lancar dan baik yang diakibatkan oleh saya sendiri. Namun jika berkenan dan menimbang alasan saya ingin mengajukan usulan mengenai keringanan pembayaran. Yang pertama, apakah ada pilihan tertentu terkait melakukan perbaikan kamera dari pihak Matahari Foto yang sesuai perjanjian yang dapat meringankan saya, melihat saya masih harus mengurus kakak saya yang sedang sakit. Nah, kedua, apakah ada keringanan terkait pembayaran? Misalnya saya akan membayar 50% dari total tanggung jawab saya saat ini, lalu akan saya bayar lagi dalam waktu ya kurang lebih seminggu. Baik, terima kasih Mbak Molly. Selanjutnya saya persilakan untuk Pak Ridho untuk menanggapi usulan Mbak Molly. Terima kasih Pak Munzir. Baik, dari pihak Matahari Foto juga memiliki ketentuan terkait perbaikan kamera dan dapat memberikan dua pilihan kepada Mbak Molly. Baik, saya akan bacakan. 1. Pihak menyewa dalam hal ini Mbak Molly bertanggung jawab memperbaiki sendiri atas kerusakan kamera yang disewa dan ditambah dengan biaya lamanya proses perbaikan kamera tersebut.
tanda kurung sama dengan biaya sewa per hari. 2. Pihak menyewa hanya membayar biaya ganti rugi ditambah dengan biaya lamanya proses perbaikan kamera. Jadi, pihak Matahari Foto yang akan melakukan perbaikan kamera. Terkait keringanan pembayaran, maaf sekali Mbak Molly, kami tidak bisa menerima usulan tersebut. Jika saja Mbak Molly dapat menjalin komunikasi baik dengan kami, mungkin kami akan terima usulan tersebut. Tetapi, melihat dari pengalaman kemarin, saya tidak bisa menerima usulan tersebut. Terlebih saya merupakan perwakilan dari perusahaan, bukan mewakili saya sendiri. Bagaimana Mbak Molly mengenai usulan yang diberikan oleh Matahari Foto? Apakah ada keberatan atau hal lain yang ingin disampaikan? Dan apakah Mbak Molly tidak keberatan untuk membayar biaya tersebut secara kontan hari ini? Saya maaf banget ya, saya pribadi merasa keberatan untuk membayar secara tunai saat ini juga. Apakah tidak ada keringanan Pak? Melihat Bapak sudah menuduh saya yang tidak-tidak, dan saya melihat tidak ada kepercayaan dari Bapak Ridho terhadap saya mengenai pilihan yang diberikan. Saya memilih kedua, yaitu perbaikan akan dilakukan oleh pihak Matahari. Baik, bagaimana Pak Ridho terkait pembayaran? Menurut saya kita bisa mengambil jalan tengah dengan pembayaran sejumlah 70% saat ini dan akan dilunasi seminggu kemudian pada tanggal 25 Juni. Mungkin untuk Mbak Molly bisa memberikan jaminan kepada Matahari Foto. Saya sendiri dapat setuju dengan usulan Bapak Munzir, tetapi saya butuh jaminan dalam bentuk berkas asli, misalnya seperti KTP asli atau SIM asli. Bagaimana Mbak Molly mengenai usulan tersebut? Menurut saya berkas asli itu sangat penting ya Pak Ridho. Jika seminggu ke depan Mbak Molly memang tidak pergi atau menggunakan berkas tersebut, mungkin bisa saja. Namun saya sendiri lebih menyarankan hal lain dijaminkan jika memang Pak Ridho setuju, karena KTP dan SIM kaitannya dengan data pribadi ya, agak krusial menurut saya. Apakah tidak ada barang lain yang bisa dijaminkan Pak? Apakah kalung saya bisa dijaminkan? Kalung saya ya berarti kurang lebih 2 gram ya Pak. Apakah Pak Ridho yakin? Apakah Mbak Molly yakin menjaminkan kalung tersebut? Ya gitulah Pak. Mungkin Bagaimana Bapak Ridho menimbang bahwa berkas asli itu sangat krusial. Bagaimana dengan Pak Ridho mengenai jaminan untuk seminggu ke depan, yang mana waktu tidak lama dan tidak sebentar juga? Saya rasa dengan kalung emas 2 gram tersebut cukup untuk menjadi jaminan, tetapi Pak Ridho juga mempertimbangkan kembali kebijakan dari Matahari Foto sendiri. Jika memang tidak menerima jaminan ini, kita akan cari jalan tengah yang lain. Saya rasa saya bisa menerima jaminan kalung tersebut. Saya melihat nilainya tidak jauh berbeda dengan biaya perbaikan kamera. Baik, sebelum saya simpulkan mediasi kali ini, apakah ada usulan atau tambahan lain dari kedua belah pihak? Ya Pak, mengenai waktu pembayaran yang 70%, apakah ada batas waktu tertentu atau saat ini juga saya bayarnya? Baik, bagaimana Bapak Ridho, bagaimana sistem pembayaran yang akan digunakan? Pembayaran dilakukan hari ini ya Mbak Molly, boleh dibayar secara cash maupun transfer, dan dibayarkan setelah selesai mediasi ini. Baik, apakah Mbak Molly setuju? Adakah hal yang lain yang ingin ditanyakan? Enggak. Baik, saya setuju, tidak ada saran lain. Baik, apakah Mbak Molly setuju atau adakah hal yang lain yang ingin ditanyakan? Baik, saya setuju. Tidak ada Pak, silakan boleh dilanjut. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai pembayaran akan dibayar sejumlah 70% dari total perbaikan, yaitu Rp5.600.000 dikurang 70%, sehingga pembayaran hari ini jumlahnya Rp3.920.000 dengan dibayarkan setelah mediasi selesai, dan perbaikan kamera dilakukan oleh Matahari Foto. Apakah sudah betul Pak Ridho dan Mbak Molly? Ya betul Pak Munzir. Sebelumnya saya ingin memperjelas apakah saja yang dibayarkan akan dibayar secara langsung, apakah akan dibayar secara langsung serta pengembalian jaminan berupa kalung tersebut secara langsung, atau bagaimana? Saran saya adalah Mbak Molly atau Pak Ridho ini bertemu secara langsung dan menentukan tempat serta waktunya gimana. Ya, saya setuju untuk pembayaran sisa dan pengembalian jaminan bertemu secara langsung. Usul saya adalah di kantor Matahari Foto sesuai dengan kesepakatan, yaitu pada tanggal 25 Juni, dan mengenai waktu saya rasa sekitar jam 12 siang sampai jam 2 siang. Mbak Molly bisa datang ke kantor? Oke, siap Pak. Nanti saya bisa kabarin Bapak Ridho. Baik, apakah ada tambahan lain sebelum kita sampai ke akhir mediasi kali ini? Tidak ada Pak, lanjutkan saja.
Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian? Maaf Pak Munzir, apa perbedaan dua klausul tersebut ya? Baik, Mbak Mui. Jadi gini, saya akan jelaskan bahwa jika gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak yang ingkar, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akta perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak ingkar janji atau uang prestasi maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Bagaimana Mbak Moli dan Pak Ridho? Saya kira gugatan dicabut aja Pak, melihat saya kan akan membayar dalam waktu dekat ya. Baik, Pak Ridho usulannya diterima, Mbak Moli usulannya diterima. Bagaimana Mbak Ridho tanggapannya? Ya, saya setuju Pak Munzir dengan usulan Mbak Moli. Baik, sekali lagi saya akan ulangi kesepakatan kita dalam mediasi kali ini. Pembayaran sejumlah 3.920.000 oleh Mbak Moli kepada Matahari Foto dengan waktu pembayaran setelah selesainya mediasi ini. Kedua, pembayaran sisa berjumlah 1.680.000 dibayarkan secara langsung di Matahari Foto bersama dengan pengembalian jaminan berupa kalung emas 2 gram milik Mbak Moli akan dilaksanakan pada 25 Juni sekitar jam 12 sampai 2 siang ya. Perbaikan kamera dilakukan oleh pihak Matahari Foto. Dan yang keempat, klausul dan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati para pihak yaitu gugatan dicabut. Bagaimana Bapak Ridho dan Mbak Moli sekalian, apakah sepakat dan apakah sudah jelas atau ada yang terlewat? Cukup sudah. Baik, setuju saya Bapak Munzir. Baiklah, jika sudah ada kesepakatan di antara kedua belah pihak bahwa agenda mediasi pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan hasil mediasi ini berhasil, karena para pihak sepakat menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan usulan yang telah disepakati. Selanjutnya saya selaku mediator mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf pada para pihak apabila saya ada punya salah. Pada kedua belah pihak yang telah hadir dan menyempatkan waktunya, serta mohon maaf apabila saya melakukan kesalahan selama menjadi mediator. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.